Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, anak-anakku yang Bapak cintai, kita akan meneruskan materi yang minggu-minggu lalu telah dibahas, ya, yakni pelajaran fikih mengenai toharoh. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat apa itu toharoh. Toharoh adalah bersuci atau an-nazofah, ya. Nah, sedikit Bapak mengulas tentang materi yang telah kemarin kita bicarakan, ya. Toharoh adalah bersuci, ya. Bersuci atau melakukan kebersihan badan atau salah satu anggota tubuh kita, ya, seperti contohnya kemarin mandi, ya, kemudian mencuci tangan, ya, yang jelas hal-hal yang membuat kita bersih, ya, aktivitas yang membuat diri kita, pakaian kita, tempat kita bersih, maka itu adalah termasuk toharoh. Nah, toharoh menurut istilah adalah membersihkan diri dari hadas-hadas, baik itu hadas kecil dan hadas besar. Makanya kemarin secara umum toharoh itu atau hadas itu terbagi ke dalam dua bagian, hadas kecil dan hadas besar, ya. Nah, toharoh itu ada 3 macam. Di antaranya wudhu, mandi, dan tayamum. Nah, itu adalah pembahasan kita pada minggu-minggu yang lalu. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, kita coba masuk ke pengertian hadas, ya. Kita tahu bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Manusia dibekali dengan bermacam-macam organ tubuh yang memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, di dalam tubuh kita itu ada instrumen atau alat-alat yang Allah berikan dan itu ada fungsinya semua. Subhanallah, maha suci Allah, ya. Ya, di dalam tubuh kita itu ada ribuan sel, ya. Ada usus dan lain sebagainya, dan itu semua difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu organ tubuh yang vital yang terkait dengan toharoh adalah kubul dan dubur, ya, yakni lubang depan yang biasa digunakan oleh kita berfungsi sebagai untuk membuang kotoran, ya, berupa BAK, dan dubur. Dubur itu lubang yang berada di belakang kita, ya. Itu adalah untuk mengeluarkan kotoran juga. Nah, dua organ tubuh ini merupakan tempat keluarnya sisa makanan yang tidak bermanfaat bagi tubuh atau yang kita sering sebut dengan kotoran. Nah, jika dilihat dari sisi agama, apabila seseorang mengeluarkan sesuatu atau kotoran dari dua lubang tadi, kubul dan dubur, ya, atau dari tempat yang tadi disebutkan, maka dia atau seseorang tersebut telah berhadas sehingga menyebabkan batal wudhu dan tayamumnya. Oleh sebab itu, maka jika seseorang BAK, jika seseorang BAB, maka ia jika akan melaksanakan sholat, maka ia harus berwudu terlebih dahulu. Baik anak-anakku, kita coba teruskan. Nah, sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan, ya, secara garis besar hadas itu terbagi dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar.
Hadas kecil yaitu kotoran yang keluar dari dua tempat, ya, yakni kubul tadi Bapak sudah disebutkan, dan dubur. Kubul itu tempat keluarnya air kencing, dan dubur itu tempat keluarnya kotoran yang berada di belakang kita, ya. Baik berupa buang air kecil ataupun buang air besar, juga termasuk kentut. Nah, jika seseorang kentut di antara kita, baik bersuara ataupun tidak bersuara, maka dia telah berhadas, ya. Sebagaimana seorang laki-laki bertanya kepada Abu Hurairah, apakah hadas itu wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, fusha dan durot atau kentut yang tidak bersuara dan bersuara. Itu adalah termasuk ke dalam hadas kecil. Nah, yang kedua hadas besar. Hadas besar itu diantaranya adalah haid, ya, kemudian nifas, jima, dan ihtilam, atau bagi laki-laki disebut dengan mimpi basah, ya, bagi laki-laki, ya. Haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan yang sudah dewasa, ya. Kemudian nifas adalah darah yang keluar setelah seorang ibu melahirkan. Dan jima dan ikhtilam nanti insya Allah akan Bapak jelaskan di kemudian hari. Nah, anakku yang Bapak cintai, hadas kecil dapat dibersihkan dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar hanya bisa dibersihkan dengan mandi. Tetapi apabila sedang sakit, dalam perjalanan dan tidak mendapatkan air, baik wudu atau mandi bisa digantikan dengan tayamum. Jadi kalau tadi kita berhadas besar tetapi tidak ada air, maka yang berhadas besar itu bisa diganti dengan tayamum. Baik. Kemudian kita masuk kepada najis, anak-anakku. Coba kita lihat, kalian pun ada di bukunya. Kalian bisa melihat halaman 3, ya. Di halaman 3 ada pengertian najis. Nih, setiap kotoran yang wajib dibersihkan dinamakan najis. Jadi najis itu setiap kotoran yang wajib dibersihkan, ya. Yang termasuk ke dalam najis adalah, kalian bisa lihat di halaman 3, ya. Pertama air kencing, kedua kotoran, ya. Kotoran itu yang bisa keluar dari dua lubang tadi, ya. Bisa jika terkena tempat ibadah, pakaian kita, maka itu najis, ya. Kemudian darah nifas dan darah haid itu adalah termasuk termasuk ke dalam najis. Nah, kemudian selanjutnya macam-macam najis. Para ulama mengatakan bahwa najis itu terbagi ke dalam 3 bagian, ya, dan cara membersihkannya pun berbeda-beda. Pertama adalah najis mukhaffafah, yaitu adalah najis yang dianggap ringan. Kedua, najis mutawasithah, adalah najis yang pertengahan. Yang ketiga adalah najis mughalladhah, adalah najis yang dianggap berat. Lalu bagaimana cara membersihkan ketika najis tersebut? Nah, ketiga macam najis di atas harus dibersihkan oleh setiap muslim apabila menempel di badan. Jadi harus dibersihkan, ya. Pakaian dan tempat sholat baik ketika hendak melaksanakan sholat maupun di luar sholat. Nah, orang yang terkena najis ketika sholat dengan sengaja, maka selain sholatnya tidak akan diterima oleh Allah, juga orang tersebut akan mendapatkan sanksi dari Allah. Jadi ketika kita mengetahui di pakaian kita, di tempat ibadah kita ada najis, kemudian kita tidak membersihkannya, kemudian kita sholatnya tidak akan diterima oleh Allah, ya. Selain tidak akan diterima, maka dia pun akan mendapatkan dosa,
Ya, berbeda dengan yang tidak tahu. Misalkan di pakaian kita ada najis, kita tidak tahu ada najis, kemudian kita sholat, itu tidak mengapa karena kita tidak tahu. Tetapi kalau kita tahu, nah ini berbeda. Kita tahu ada najis di pakaian kita tidak membersihkannya, maka itu tidak akan diterima sholat kita. Bahkan kita akan mendapatkan dosa. Baik, kemudian cara membersihkan najis mugoladoh. Nah, apa najis mugoladoh itu? Najis yang berat, yang tadi, najis yang dianggap berat. Seperti najis dari air liur seekor anjing yang menjilat bejana. Bejana itu tempat air ya, ember dan lain sebagainya. Ya, menjilat bejana atau wadah yang ada airnya, maka bejana atau wadah itu harus dicuci 7 kali dengan menggunakan tanah. Jadi jika ada tempat air yang dijilat oleh anjing, misalkan jolang, apapun wadah air kemudian dijilat, maka si jolang tersebut sudah terkena najis mugolado. Cara membersihkannya itu adalah dicuci dengan air 7 kali, ya, dicampur dengan tanah diantaranya 1 kali. Adapun cara membersihkan najis mukhaffafa dan mutawasito, cukup dengan menyiram atau memercikkan air pada benda atau sesuatu yang terkena najis, lalu digosok-gosok, kemudian disiram, ya, kemudian sehingga hilang rasa bau dan warna najis tersebut. Jadi cara membersihkan najis mukhaffafa dan mutawasito itu hanya dengan memercikkan air, ya, yang terkena najis tersebut, lalu digosok-gosok, kemudian disiram kembali sehingga hilang rasa bau dan warna najis tersebut. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, itu adalah sambungan dari materi yang minggu lalu. Mudah-mudahan bab toharoh ini, ya, apa itu toharoh, kemudian hadas, apa itu najis, najis terbagi ke dalam beberapa bagian, bagaimana cara membersihkannya, mudah-mudahan kalian paham. Bisa diulang-ulang dan yang paling penting adalah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita akan terjaga, ya, terjaga pakaian kita, terjaga tempat ibadah kita dari najis, dan mudah-mudahan kita, ya, ketika akan melaksanakan ibadah sholat, ya, maka kita harus bisa membedakan mana hadas kecil, mana hadas besar. Hadas kecil itu, ya, dibersihkan dengan berwudu, hadas besar itu dibersihkan dengan mandi. Nah, anak-anakku, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bisa lebih memberikan pemahaman bagi kalian, bisa diulang-ulang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.